Selamat pagi dan puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya. Kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat penuh sukacita pada pagi hari ini. Dari Gereja Bukit Sion Makale, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan dari bacaan harian Gereja Toraja Selasa 5 November 2024 dari Rut pasal 3 ayat 1 sampai 7. Sebelumnya mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, jikalau pagi ini kami ada sebagaimana adanya, itu bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi semata-mata karena kuasa dan cinta kasih Tuhan bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang bermohon di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami sampaikan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. 3 ayat 1 sampai 7. Rut dan Boas di tempat pengirikan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan, dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum, dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya selimut dari kaki Boas, dan berbaringlah ia di situ. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dari perikop bacaan kita pagi ini diberikan satu tema, kepedulian bagi yang lain. Dalam tradisi Israel, perempuan dianggap masyarakat kelas 2. Lebih lagi, perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya dipandang rendah. Bacaan kita hari ini mengisahkan dua perempuan, yaitu Rut dan Naomi. Keduanya telah menyandang status seorang perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Namun bacaan hari ini memberi sebuah pelajaran penting di tengah kondisi hidup yang dialami oleh Naomi dan Rut. Setidaknya ada dua hal menarik yang terkandung di dalam kisah ini. Pertama,
Di tengah kehinaannya, Naomi memedulikan keberadaan Rut. Pada ayat 1, ia menampakkan kepedulian dengan memberi nasihat, bahkan jalan keluar dari kehinaan Rut. Kedua, meskipun kehinaan dan ketakberhargaan dilekatkan pada dirinya, Rut tidak pernah patah semangat dan pasrah dengan kehidupannya. Ia terus berusaha dan berjuang untuk hidup yang lebih baik. Pada pasal selanjutnya, usaha itu berbuah baik. Ia akhirnya menikah dengan Boas. Bahkan melalui garis keturunan mereka lah Yesus lahir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman dianggap tidak penting, tidak dihargai, atau justru menganggap diri tidak berharga, mungkin pernah kita alami. Kasus bunuh diri seringkali didorong oleh perasaan seperti itu. Hari ini firman Tuhan menyapa kita untuk tidak takluk terhadap perasaan dan penilaian tersebut. Justru yang harus dilakukan adalah terus berusaha dan melakukan yang terbaik. Mungkin orang lain menilai kita tidak berharga, tetapi bagi Dia kita begitu berharga. Firman-Nya juga memperingatkan untuk tidak hanya fokus mengusahakan diri sendiri, tetapi tetap memperdulikan mereka yang memiliki beban dan gumul yang sama. Kepedulian itu menjadi salah satu rasa yang dapat menahan hasrat menjatuhkan yang lain untuk meraih keberhasilan. Karena itu, teruslah berjuang dan menyatakan kepedulian bagi yang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolong kami, Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan akan terus mengubahkan hidup kami, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan karakter Kristus, dan kami menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kami, melalui cara berpikir kami, tutur kata kami, dan tingkah laku kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, orang tua, anak-anak kami yang sakit. Tuhan kiranya memberkati perawatan mereka dan boleh pulih dari penyakit yang dialami. Berdoa buat saudara-saudara kami dalam duka cita. Tuhan kiranya senantiasa menghibur mereka. Biarlah mereka tidak larut dalam duka cita, tetapi senantiasa melihat cinta kasih Tuhan dalam masa-masa pergumulan mereka, dan semakin meyakini bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupannya. Berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Tuhan kiranya memberi hikmat yang daripada-Mu. Biarlah melalui semuanya itu kami merasakan sukacita dan damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Inilah doa kami Tuhan. Sempurnakan kiranya setelah Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.